أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita ingin mencari seseorang yang betul-betul menjadi teladan dalam kesehatan. Kira-kira siapa Pak? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali beliau sakit Pak? 2 kali Pak sakitnya Pak Nabi itu. Ketika mendapatkan wahyu dan sakitnya pun demam, menggigil. Mendapatkan wahyu, kemudian ketika beliau menjelang wafat. Coba Pak yang paling sepuh Bapak, mohon maaf umur berapa Pak? Berapa? 64. Berapa kali sakit Pak? Lupa ya. Kita yang paling muda ini. Antum dafa berapa kali sakit? Ingat nggak? Lupa. Kita nginget sakit pun lupa. Bahkan sekarang jemaah rahmati Allah, anak 3 bulan pun sudah banyak yang di rumah sakit. Demam tinggi, panas, kejang, bawa ke rumah sakit. Betul Pak? Anak saya dulu pernah tuh 3 bulan. Umur 3 tahun udah operasi banyak Pak. Anak saya termasuk salah satunya, usus buntu. Umur 3 tahun sudah operasi. Saya mau bertanya Pak, kira-kira zaman dulu dengan zaman sekarang banyakkan mana penyakit Pak? Dengan sekarang dokternya banyakkan mana? Sekarang. Kita mengingat memori masa lalu, di kampung tuh ada mantri gitu ya, mantri serba bisa. Bidan pun dianggap dokter kalau di kampung. Mantri, betul Pak ya. Tapi sekarang dokter banyak, penyakit banyak. Masuknya juga mahal atau murah Pak? Jadi kuliah dokter Pak? Mahal. Ya 100 juta lah di awal, 50 juta dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok penyakit tambah banyak? Jadi jamaah yang rahmati Allah, kita meyakini satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasulullah itu puncak keteladanan. Jadi keteladanan Nabi itu bukan hanya dari aspek ibadah, dari segala lini kehidupan. Beliau sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemimpin pasukan perang, ya, dan lain sebagainya. Bahkan dalam kesehatan pun baginda Nabi SAW menjadi pribadi yang harus kita teladani. Jamaah yang rahmati Allah, kita mulai bahwa Nabi itu menjaga kesehatan dilihat dari 2 sumber kekuatan. Kalau kekuatan jasmani, sumbernya di mana kira-kira? Sumber kekuatan jasmani kita di mana Pak? Bapak kuat ya, bisa seharian kerja di PT, megang mesin tonase 250 ton ya, atau megang mesin CNC di PT-nya, atau mesin painting apalah itu di PT-nya, drilling segala macam, kuat seharian. Apa Pak faktor kuatnya? Masalah perut Pak, betul nggak? Sumber kekuatan jasmani manusia itu perut. Coba kalau kita lagi nggak makan seharian, nggak minum seharian, lemes nggak kira-kira? Ahlan wajib. Lemes kita. Jadi sumber kekuatan jasmani itu ada di dalam perut kita. Makanya Nabi SAW sangat memperhatikan perutnya. Sehingga dalam salah satu hadis dari Miqdam bin Madi Karib, ya, semoga Allah meridai beliau, bahwa Nabi SAW bersabda, ma ma'a bnu Adam wi'an syarran min badni. Tidak ada wadah milik keturunan Adam yang lebih buruk dari perutnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hasan sahih. Jadi jemaah rahmati Allah, baginda Nabi sangat menjaga perutnya. Yang pertama, cara menjaga perutnya dari sesuatu yang masuk ke dalamnya. Jadi sesuatu yang masuk. Jadi dipastikan ketika Nabi mengkonsumsi makanan pasti halal. Jadi cara menjaga kesehatan itu yang pertama, Nabi memperhatikan apa yang masuk dalam perutnya, dipastikan halal. Karena kalau barang yang haram masuk, jemaah yang dirahmati Allah,
barang haram masuk dalam perut kita, dipastikan sulit kita merasakan nikmatnya ibadah. Contoh nikmatnya ibadah itu apa Pak? Kita rindu dengan momentum-momentum ketaatan. Bapak nanti habis isya pulang tidur, rindu pengen sholat subuhnya ke masjid, itu nikmatnya iman Pak. Lewat subuhnya kelewat, gelisah atau enggak? Kalau kita gelisah, ya Allah subuhnya kelewat, nah ini kita merasakan nikmatnya iman. Tapi kalau subuhnya tiap hari kelewat, nyantai saja, nah hati-hati. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, barang siapa yang tidak mendapatkan surga dunia, maka dipastikan tidak mendapatkan surga yang sesungguhnya. Apa surga dunia? Al-iman, iman. Jadi nikmatnya iman itu ketika kita merasakan momentum ibadah itu sesuatu yang kita rindukan. Berkumpul dalam majelis ilmu, ini sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita nantikan. Sholat tahajud kita kangen, kita bangun, nah itu yang kita rindukan, kita nikmatnya di situ. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa pernah menjelaskan. Apa kata beliau? Jika seandainya kita sulit untuk meneteskan air mata, maka periksalah hati kita. Bisa jadi kita banyak dosa. Sampai segitunya Pak. Ya. Kita sulit nih menangis dalam sholat, ya, dalam tahajud kita, dalam baca Quran kita sulit merenunginya, maka kita periksa hati kita. Para sahabat demikian, generasi-generasi terdahulu begini. Kalau sulit meneteskan air mata dalam ibadah, mereka bermuhasabah, jangan-jangan saya banyak dosa dan lain sebagainya. Nah, pernah satu saat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, wahai sahabatku sekalian, siapa di antara kalian yang mau menerima ilmu dariku kemudian mau mengamalkannya? Sahabat Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, sahabat utama jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang angkat tangan karena beratnya yang disampaikan Nabi. Tapi ada satu sahabat yang pernah saya sampaikan di tempat ini kalau tidak salah, namanya Abdurrahman bin Sakhar, yang sering kita sebut dengan sahabat Abu Hurairah. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi memegang tangan Abu Hurairah dan mengatakan, ittaqil maharim takun abadan nas. Jauhilah hal-hal yang haram, maka engkau menjadi orang paling beribadah. Jauhilah hal yang haram, maka engkau merasakan nikmatnya ibadah. Gitu Pak. Luar biasa Nabi memperhatikan apa yang masuk dalam perutnya. Ya. Sehingga ketika kita sulit merasakan manusia ibadah, maka kita perhatikan apa yang masuk dalam tubuh kita. Imam As-Syafi'i pernah mengadukan lemahnya hafalan kepada gurunya Imam Waqi. Aku mengadukan tentang lemahnya hafalanku kepada guruku Imam Waqi. Apa kata beliau? Jauhi maksiat, jauhi dosa, karena dosa itu akan menutup hati kita. Insyaallah. Jadi kalau anak-anak kita sulit belajar, gitu ya, bukan dipastikan, kita bisa menganalisa dari apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat. Orang yang matanya tidak bisa dikendalikan, menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan, dipastikan mereka tidak akan kuat membaca Al-Quran. Suka nonton yang enggak, dipastikan dia berat baca Quran. Suka makan yang yang tidak halal, pasti dia berat dalam beribadah. Jangankan hal yang haram, jamaah yang dirahmati Allah, makan yang haram itu dipastikan berat dalam ibadah. Yang halal pun ketika berlebihan, berat tidak kita ibadah. Makanya Imam Ibnu Rajab menjelaskan dalam hadis ini, disyariatkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi hal yang halal. Jadi kalau kita makan terlalu kenyang, terlalu banyak, berat ibadahnya. Sehingga ada nasihat dari para ulama kita, kalau kita ingin merasakan nikmatnya qiyamul lail, ingin merasakan nikmatnya subuh ke masjid, maka jangan terlalu kenyang di malam hari. Pulang shift 2 jam 10 atau jam 11 ya, mampir pecel lele, nasi uduknya nambah, lelenya 2, biasa habis megang mesin, habis nyetir forklift gitu ya. Minumnya es teh manis, wah, sampai rumah bersih-bersih langsung tidur. Berat, pastikan berat qiyamul lailnya Pak. Kadang subuh juga kelewat, asam lambungnya malah naik, gitu kan. Dalam metodologi di pondok, Bapak, kalau ada putra-putrinya di pondok ya, mereka makannya itu sudah didesain seperti itu. Pagi, siang, sore, snack.
Jadi tidak ada ceritanya anak santri jam 8 malam pergi keluar ke Indomaret beli kue. Jam 9 ada beli martabak, ada beli nasi goreng, ada ceritanya. Ini kalau pesantren-pesantren yang benar-benar ini Pak ya, di pesantren salafiyah, pesantren tradisional di kampung-kampung itu begitu. Ya sudah, makan yang ada di pondok. Kenapa? Ketika orang penuh perutnya, dipastikan ilmu sulit masuk. Cobaan terbesar ketika saya ngajar ini pada teman-teman mahasiswa ini, ketika ngajar ba'da zuhur, ruangan ber-AC dulu ya waktu tatap muka, godaannya luar biasa, ngantuk, ya, update status, terus pokoknya macam-macam kayak gitu. Nah, maka kita bersyukur nih DKM kita ini konsumsinya air. Coba kalau konsumsinya nasi kebuli Pak, fokus nggak kita ngaji Pak? Luar biasa DKM kita. Coba nasi kebuli satu nampan berempat itu, pastikan ngaji nggak konsen. Ya, air putih masya Allah. Jadi kita tambah khusyuk. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون